Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Kali ini video akan membahas tentang bagaimana mengetahui apakah handphone kita sedang dalam kondisi pengecasan yang baik atau sudah jelek pengecasannya. Ini sering terjadi kebingungan di antara kita semua, apakah kondisi handphone kita masih dalam kondisi yang enak untuk dicas atau kita merasakan saat mengecas baterai kita tidak naik-naik, tidak penuh-penuh. Nah, ini adalah disebabkan dari ada kondisi pengecasan yang terganggu. Pertama, dari faktor kabel, kedua faktor handphonenya itu sendiri, ketiga faktor batok charger. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tiga faktor tersebut, lalu juga akan menyarankan satu buah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetes apakah kekuatan pengecasan itu sedang kondisi baik atau bermasalah, sehingga kita bisa mencari tahu jalan keluarnya. Begitu teman-teman. Oke, HP saya menggunakan Xiaomi Mi 5S Plus. Pertama kali kita akan cek dulu kondisi baterainya sedang 64% dan aplikasinya digunakan untuk apa saja bisa dicek di menu ini. Ini di settingan Androidnya ya, bukan di aplikasi manapun. Nah, kita harus coba cek cabut pasangnya handphone kita ini, kabel casannya harus ditandai dua hal. Pertama, lampu LED kecilnya itu apakah sedang dalam kondisi menyala atau tidak. Atau satu lagi, di aplikasi baterai ini settingan baterai harus ada tanda petir yang sedang menyala. Tapi ternyata ini tidak cukup karena dua hal tersebut, misalkan dua-duanya sedang dalam kondisi menyala, lampunya menyala, terus lambang petirnya muncul, maka kita belum tahu pasti berapa kecepatan atau arus pengisian yang sedang dilakukan atau dilangsungkan di HP kita tersebut. Bisa jadi memang sudah ada kerusakan, arus tetap mengalir, tapi arus yang mengalir sangat kecil, lalu akibatnya tidak penuh-penuh. Saya pun sebelum mengetahui aplikasi ini juga terjebak dalam kondisi, casan nyala bagus, lampunya nyala, indikatornya ada petirnya, tapi kenapa tidak penuh-penuh? Nah, disinilah saya mencari tahu, googling, ternyata kita harus mengetahui apa yang namanya arus pengisian. Arus pengisian itu ditandai dengan satuan yang biasa disebut miliampere. Nah, menggunakan aplikasi kita dapat mengetahui berapa miliampere arus pengisian yang sedang masuk. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini yang muncul di layar yaitu Ampere. Bisa dicari di Play Store, ketik Ampere. Nah, ini aplikasi yang cukup baik karena rating dari penggunanya 4,6 rata-rata, dan saya juga merasakan aplikasi ini sangat membantu untuk mengetahui kecepatan arus dari pengisian handphone. Saya menyarankan teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, seperti yang tadi saya sebutkan, apabila kita mencurigai HP kita dicas tidak penuh-penuh, padahal lampu pengecasan hidup, lambang petir hidup, itu karena arus pengisiannya sedang sangat rendah. Nah, pada HP yang normal biasanya arus pengecasan bisa berkisar di antara 800 mA lalu bisa naik sampai 1500 mA, bahkan HP terkini yang memiliki fitur quick charge 3 ampere itu bisa mencapai 3000 mA pengecasannya. Nah, ini setelah aplikasinya dibuka, Ampere ini dia akan mengukur besarnya arus pengisian. Nah, saat kita belum dicas, belum kita colokan, dia akan langsung mengukur berapa yang sedang dipakai oleh handphone kita, yaitu arus yang sedang terpakai. Tapi saat handphonenya tercolok kabel, dia mulai mengukur arus pengisian, begitu. Jadi ini ada dua fungsi ya, bisa dipakai untuk mengukur arus pengisian dan arus konsumsi. Bisa terlihat ya, kalau minus berarti sedang dikonsumsi, lalu kalau angkanya plus saat dicolokkan akan bernilai plus atau sedang mengisi.
Nah, settingannya cukup sederhana. Saya cukup nyalakan enhance measurement, lalu pastikan temperatur dalam derajat Celcius. Theme-nya saya juga atur supaya gelap saja, lebih hemat baterai. Dan cukup ya, saya rasa. Enable recent change-nya juga perlu tetap dinyalakan. Intinya settingan defaultnya dibiarkan saja. Oke, kita sebentar lagi kita coba colok apakah apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah tulisan muncul nasi kotak, jangan lupa Bang, mohon maaf saya lupa. Nah, tadi sempat muncul ya kalau tulisan charging. Nah, kita harus fokus pada tulisan status charging atau discharging. Sebentar, saya perlu matikan dulu notifikasinya. Oke, kita mulai lagi ya. Dalam kondisi tidak tercolok, langsung saya colok kabelnya. Apa yang terjadi? Nah, sudah ganti ya warnanya, sedang measuring, dan statusnya sudah berganti dari discharging menjadi charging. Ini adalah posisi kabel tercolok. Nah, lambang petirnya muncul ya, dan muncullah arus pengisian yang dimaksud. Saat ini 570 mA. Nah, angka ini jangan khawatir, ini angkanya dinamis, bisa sesuai kondisi pengisian yang memang sangat dinamis. Awal-awal pengisian bisa rendah, nanti setelah beberapa saat, bisa berapa detik, berapa menit, arus pengisian akan dinaikkan secara otomatis oleh si Android-nya ya. Nah, ini kelihatan ya, naik langsung drastis sampai ke 1700, lanjut ke 2120 mA. Nah, kondisi ini kita akan yakin bahwa memang arus pengisiannya tinggi dan HP akan terisi. Jadi kita tidak khawatir lagi, oh ternyata apakah kabelnya rusak atau apakah chip powernya sudah bermasalah. Kalau chip power bermasalah atau kabel rusak, maka lambang petir akan tetap menyala. Tapi setelah dicek pakai aplikasi ampere, maka akan ketahuan miliampernya akan sangat kecil. Contohnya biasanya tadi kan ada 570 sampai 2000-an. Ini kalau ada kondisi kabel bermasalah akan puluhan saja. 10 ampere, 50 ampere, 10 miliampere, 50 miliampere. Kalau angkanya di bawah 400-an itu kita harus mulai sanksi atau mulai curiga bahwa ada kerusakan. Bisa ada terjadi kerusakan di kabel. Jadi kabelnya nggak putus total ya, kabelnya sudah mulai rusak sehingga arus pengisiannya turun drastis, atau chip powernya sudah mulai jelek, atau terakhir batok dari yang charger yang kita gunakan juga jelek. Nah, kalau angkanya tahu begini kan kita tahu pasti ya, lebih tenang rasanya, dan kita bisa mengambil mulai mencari tahu apakah kabel yang rusak kah atau batok yang rusak. Kalau kita sudah tahu angkanya kecil, kita mulai bisa tukar kabel atau tukar batok charger. Begitu. Dan terakhir, kalau batok charger sudah ditukar, kabel USB sudah ditukar dan hasil tetap kecil, nah berarti handphone kita sudah mulai kena tuh yang namanya chip powernya lemah. Nah, handphone saya yang umurnya sudah 4 tahun, Redmi Note 4G, itu dua-duanya sudah kena chip powernya. Jadi walaupun kabelnya sudah diganti baru dan batoknya sudah pakai yang bagus, tetap aja nilai pengisiannya hanya 10 sampai 50 mA. Chargernya, indikator pengisian tetap nyala lampunya, lambang petir tetap nyala, tapi nggak naik-naik sama sekali gitu. Jadi chip powernya sudah kena. Kalau udah begini berarti harus masuk ke tukang servis, kita mesti ganti chip powernya. Tapi ini chip power sifatnya bukan modular ya, tidak bisa kita beli spare partnya secara terpisah lalu kita bongkar HP-nya lalu kita cabut lalu pasang plug and play gitu, tidak bisa. Ini beda dengan misalkan baterai kita sudah jebol, sudah soak, lalu kita bisa dengan gampangnya beli baterai baru, bongkar handphonenya, cabut baterai lama, pasang baterai baru, dan selesai nyala. Oke, selama pengetesan tadi saya menggunakan charger yang di mobil ya. Ada merek Joseus dan splitternya bermerek Veole. Ini kedua merek ini saya rekomendasikan karena Joseus ini memiliki kemampuan quick charging 3.0 di 2 port sekaligus. Dengan menggunakan kabel fast charging,
tapi batoknya quick charging, maka didapatkan tadi teman-teman lihat 2100-an miliampere. Nah, sangat besar ya untuk pengisian. Nah, emang handphone saya ini support sampai quick charge 3000 ampere. Kalau kita teman-teman pakai kabel yang quick charge 3.0, maka emang akan sampai nilai pengisian di 3000-an miliampere, sehingga akan sangat cepat penuh. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya.